Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 1 dari tugas mata kuliah Critical Thinking akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul struktur argumen. Sebelumnya perkenalkan, anggota dari kelompok kami, saya sendiri Alfirdaus Arisa Dewa dengan NPM 222000194. Lalu ada teman saya Muhammad Ardiansyah dengan NPM 222000185. Lalu ada teman saya yang berhalangan hadir mengikuti presentasi ini bernama Yeskiel Pradipta Cahya dengan NPM 202000323. Langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu argumen dan premis. Mengapa di sini saya memasukkan premis? Karena premis itu merupakan fondasi yang penting dalam penjelasan argumen. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan argumen. Lalu apa sih itu argumen? Argumen itu sekumpulan pernyataan yang terdiri dari alasan atau dukungan dan kesimpulan klaim yang didukung. Sedangkan premis sendiri itu merupakan alasan yang logis untuk mendukung kesimpulan atau argumen yang dapat dipercaya. Lalu kita masuk ke komponen utama struktur argumen. Ada dua. Yang pertama itu premis. Premis itu pernyataan yang menjadi dasar dari alasan yang logis. Lalu yang indikator kedua itu ada kesimpulan, yaitu pernyataan utama yang ingin menjadi bukti kebenarannya. Lalu untuk indikator dari premis sendiri itu bisa kan sebab, karena, akibat, mengingat, sedangkan indikator dari kesimpulan itu bisa karena, maka, oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian. Lalu ada ciri-ciri argumen yang valid dan logis. Yang pertama itu ada relevan. Premis itu harus berhubungan langsung dengan kesimpulan. Contohnya itu kayak cuaca. Kita menyimpulkan premisnya itu cuaca hari ini hujan. Lalu untuk kesimpulannya itu mungkin acara di luar harus ditunda dulu. Jadi hal tersebut sangat relevan. Lalu ada logis. Logis itu kesimpulan yang mengikuti cara rasional dari premis. Contohnya itu seperti premisnya itu semua tanaman butuh air untuk hidup. Lalu untuk premis yang kedua itu bunga mawar adalah tanaman. Kesimpulannya, maka bunga mawar itu butuh air untuk hidup. Di sini kedua premis sama kesimpulan itu sangat logis dan benar. Lalu untuk ciri-ciri yang ketiga itu cukup bukti. Contohnya itu premis itu harus didukung fakta atau data. Premisnya itu menurut BMKG curah hujan di kota A sangat tinggi. Untuk kesimpulannya, jadi potensi banjir itu meningkat. Di sini premisnya itu ada data pendukung dari BMKG. Lalu untuk ciri-ciri yang keempat adalah konsisten. Konsisten premis itu tidak boleh saling bertentangan. Contoh buruknya. Premis ada contoh saya pakai dua premis. Yang premis pertama itu semua siswa harus hadir 100%. Lalu premis yang kedua itu tidak apa-apa jika siswa sering bolos. Jadi di sini premis saling bertentangan, di mana premis 1 harus hadir 100%, lalu premis 2 tidak apa-apa jika siswa membolos. Ini argumen tidak konsisten. Lalu yang kelima itu premis dapat diuji. Premis dan kesimpulan itu bisa dibuktikan, tidak hanya dengan omongan saja. Lalu untuk contoh ciri-ciri yang kelima dapat diuji. Premis dan kesimpulan dapat dibuktikan. Contohnya premis tes urin menunjukkan adanya infeksi, lalu kesimpulannya maka pasien membutuhkan pengobatan. Di sini premisnya itu infeksi, lalu kesimpulannya pengobatan.
di mana infeksi dapat diuji secara medis melalui pengobatan. Di sini saya menjelaskan betapa pentingnya premis dalam penguatan argumen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya contoh argumen. Bagian ini menunjukkan cara membuat argumen yang benar. Ada premis 1 dan premis 2 yang saling mendukung, lalu ditarik kesimpulan. Contohnya tentang membatasi makanan cepat saji karena tinggi lemak jenuh dan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Kesalahan umum dalam argumen. Bagian ini menjelaskan kesalahan yang sering terjadi, seperti premis tidak mendukung kesimpulan, data terlalu sedikit untuk generalisasi, premisnya salah, atau kesimpulannya tidak relevan. Kita perlu tahu ini agar tidak membuat atau percaya pada argumen yang keliru. Selanjutnya, pentingnya memahami struktur argumen. Memahami struktur argumen membantu kita mengecek kebenaran klaim, menyusun pada lebih logis, terhindar dari hoak, dan lebih baik dalam debat atau mengambil keputusan. Kesimpulan argumen merupakan susunan pernyataan yang terdiri dari premis, sebagian alasan, dan kesimpulan sebagai klaim utama yang didukung untuk dapat berpikir kritis. Seseorang perlu mampu mengidentifikasi bagian-bagian argumen, menilai kekuatan hubungan antara premis dan kesimpulan, serta membedakan argumen yang logis dan relevan dari yang keliru atau menyesatkan. Pemahaman ini membuat kita mampu menyusun pendapat secara struktur, menilai kebenaran informasi, serta mengambil keputusan berdasarkan alasan yang rasional. Oleh karena itu, menguasai struktur argumen menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin dipertanyakan bisa komen di bawah. Ini semoga materi ini membantu kita semua lebih memahami cara menyusun dan menilai argumen dengan benar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.